Banyak peternak ayam yang bertanya kepada saya terkait dengan mana yang lebih bagus, anak ayam dipisah dengan induknya ataukah anak ayam itu ikut induknya setelah menetas ya. Jadi ini kita berbicara tentang ternak ayam skala rumahan, di mana kita tidak menggunakan mesin tetas. Kita tetaskan secara alami, yaitu diarami oleh induknya. Nah, setelah diarami oleh induknya, kemudian ada dua cara dalam hal pembesaran anak ayam. Yang pertama adalah dipisah dengan induknya ataukah dibiarkan bersama dengan induknya. Nah, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi di Athena Farm ini, saya pernah melakukan kedua-duanya. Yang pertama, saya pisahkan anaknya dengan induknya. Nah, memang dengan cara ini kita bisa meningkatkan jumlah produksi, karena berdasarkan pengalaman saya, setelah anak ayam itu saya pisahkan, selang 1 minggu itu indukannya sudah mulai bertelur lagi, teman-teman. Jadi memang sangat cepat produksinya. Jadi kalau kita mau kejar kuantitas ya, mungkin dengan cara ini dipisahkan itu bisa lebih efektif dalam meningkatkan jumlah produksi. Nah, saya juga pernah mencoba disatukan dengan induknya. Kelemahannya itu adalah jumlah produksinya itu memang lambat, karena saat dia bersama dengan induknya itu minimal 2 bulan lah ya. 2 bulan baru bisa kita biasakan untuk pisah dengan induknya. Jadi memang sangat berbeda kalau kita lihat dari hal produksi ya. Yang dipisah dengan induknya itu lebih cepat produksinya, jumlah ayam kita lebih cepat bertambah. Sedangkan kalau kita ikutkan dengan induknya itu jumlah produksinya menurun ya. Itu perbedaannya yang secara signifikan. Lalu mana yang lebih bagus? Sebenarnya semua bagus, tergantung situasi dan kondisi kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah pernah melakukan pemisahan dan selang 1 minggu induknya sudah mulai bertelur kembali. Jadi hanya ada selisih 3 minggu mungkin ya, sekitar 3 minggu ya, kurang lebih 1 bulan itu anak ayam sudah punya adik lagi ya. Jadi memang cepat. Cuma kendala saya, makanya saya katakan harus sesuai dengan kondisi kita, karena saat itu saya belum punya modal yang cukup untuk membeli pakan. Jadi selang 2-3 bulan ya, sekitar 3 bulan itu anak ayam saya sudah mencapai 60 ekor, teman-teman. Memang jumlahnya sangat banyak, tetapi ternyata saya kewalahan dalam pemberian pakannya ya. Waktu itu saya belum mahir dalam pakan alternatif atau pakan fermentasi ya, sehingga benar-benar saya kewalahan. Dan alhasil apa yang terjadi, anak ayam saya itu menjadi kurang sehat ya, karena makanannya itu kurang cukup ya, sehingga ayamnya itu kurang sehat. Dan karena kurang sehat itu ya, kemudian ayamnya menjadi sakit, dan saat sakit itu ayamnya mati, teman-teman. Jadi dari 60-an ekor itu yang sisa mungkin hanya 5 ekor saja, teman-teman. Itu karena saya belum siap secara modal dalam hal persediaan pakannya ya, makanan ayam-ayamnya, sehingga hasilnya rugi ya, ayamnya mati.
Nah, kemudian saya mencoba mengatur jumlah produksi ayam saya sesuai dengan modal saya. Ya, dengan cara saya ikutkan dulu ke induknya ya anak-anak ayam itu. Di sini saya menghemat dua hal. Yang pertama itu hemat listrik tentunya. Yang kedua, saya hemat di pakan. Ya, karena jumlah produksi yang sedikit ya. Dan memang kelemahannya adalah ya ayam kita itu lambat dalam berkembang karena induk ayam harus menunggu anaknya selama ya kalau saya 2 bulan baru bisa saya pisahkan dengan induknya. Namun ada satu keuntungan yang bisa saya dapatkan ialah bahwa anak ayam saya itu lalu kemudian memiliki tubuh yang sehat ya, karena mendapatkan perlindungan dari induknya, kemudian mendapatkan kehangatan alami dari induknya, sehingga ayam-ayam itu kemudian menjadi sehat ya. Namun cara saya ini saya tidak serta-merta menggabungkan induknya dengan anaknya, karena biasanya induknya yang menghabisi makanannya. Jadi strategi saya atau cara saya itu di siang hari induknya itu saya lepas, saya keluarkan dari kandang, kemudian anaknya itu saya berikan makan. Nanti sore ya baru saya satukan lagi dengan induknya khusus untuk menghangatkan ya. Jadi tujuan saya di sini untuk saya tidak pisahkan dengan induknya, karena yang pertama untuk mendapatkan kehangatan secara alami dari induknya, dan yang kedua untuk mengatur jumlah produksi ayam, karena prinsip saya adalah buat apa kita memiliki banyak ayam kalau ternyata kita tidak mampu dalam pemberian pakannya ya. Ini berlaku bagi para pemula ya yang memang belum punya modal ya, start dari kecil-kecilan ya. Ini sangat efektif ya. Jadi untuk apa kita pelihara banyak ayam tetapi kemudian akhirnya ayam itu menjadi kurang sehat karena kita tidak memberikan pakan. Jadi lebih baik kita pelihara sedikit ayam tetapi ayamnya itu sehat ya, cepat besar ya, cepat dijual untuk mendapatkan penghasilan. Nanti ketika modal kita sudah cukup, baru kita masuk dalam tahap pemisahan untuk meningkatkan jumlah produksi ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa semua ini tergantung kondisi ya, situasi dan kondisi teman-teman. Kalau yang punya modal dan sudah siap, sudah mahir dalam perawatan anak ayam, silahkan dipisahkan dengan induknya karena itu akan meningkatkan jumlah produksi kalian. Tetapi bagi kalian yang masih belajar merawat anak ayam ya, kemudian belum memiliki modal yang cukup, maka saran saya lakukan seperti cara saya, yaitu anakannya itu tidak dipisah dengan induknya. Kita harus bersabar dalam jumlah anak ayam yang sedikit sesuai dengan kemampuan kita ya. Nanti setelah sudah berkembang, sudah punya modal dari yang sedikit tadi itu, baru kita tingkatkan jumlah produksi ya. Jadi itulah yang saya lakukan di kandang Athena Farm ini terkait dengan anak-anak ayam. Jadi tetap alami, dierami oleh induknya, dirawat oleh induknya, dan hasilnya juga sejauh ini masih sangat efektif dan masih sangat menyenangkan. Lagi-lagi prinsip kita adalah ternak ayam jangan dibikin susah, tetapi kita buat itu menyenangkan ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Pantau terus perkembangan Athena Farm di channel YouTube Trimono Group. Terima kasih.